Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi halakal hayata wal mauta liyabluwakum asyhadu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan pengajian tempat yang mulia ini. Kita melihat suatu kematian yang selalu mengingat kita. Karena kematian pasti akan datang. Kenapa kita selalu mengingat kematian? Supaya ada nilai-nilai iman terhadap diri kita. Ada sebagian manusia yang sangat jarang sekali mengingat tentang kematian. Ketika mengingat pun ia membencinya karena ia terlena oleh dunia semata-mata. Ada pula manusia yang ketika mengingat kematian semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia pun bertobat dari suatu yang mungkin tidak perlu diobati lagi. Mengingat kematian dapat membuatnya merasa takut, selalu bersiap-siap menghadapinya dengan benar-benar dan dia bertobat. Ada pula orang yang membenci kematian bukan karena ia terlena dalam dunia, namun disebabkan karena sedikitnya bakal yang dimilikinya dan tidak ada persiapan untuk menghadap kepadanya. Jadi kebencian ini bukan karena ia merasa enggak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi namun semacam ini tidaklah tercela. Karena keinginannya untuk hidup adalah demi mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Lalu kemudian di mana jika bakal yang dimilikinya sudah cukup, ia pun siap untuk menghadapinya. Inilah bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman agar supaya kesiapan-kesiapan kita itu sudah disiapkan. Ya, perintah Allah kita lakukan, ya. Kita bermunajat, kita melaksanakan sholat tahajud, semua kita harus ada persiapan. Bagaimana mungkin kita mau melakukan hal yang demikian kalau kita tidak ada persiapan? Justru karena orang tidak ada persiapan pasti timbul suatu ketakutan. Tapi kalau ada nilai-nilai iman yang ditanamkan, lalu kemudian dia punya persiapan sudah siap, dia tidak akan bakal takut menghadapi semua itu. Karena kenapa? Dia sudah mengetahui bahwa semua perintah-perintah Allah sudah dia lakukan dan kemudian dia sudah mempersiapkan diri. Sedangkan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat kematian. Karena hal ini adalah waktu bertemunya sang kekasih dengan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini dilakukan supaya janji kekasihnya tidak meleset ataupun tidak sia-sia. Adapun alasan meminta kematian itu bisa ditunda dapat dilihat daripada riwayat Syafiyah. Kalau kita melihat ya yang diriwayatkan Syafiyah ini tadi, ketika maut hendak menjemputnya,
sang kekasih telah datang membawa aroma kematian, maka tidak ada gunanya sebuah penyesalan. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa kefakiran itu lebih baik bagiku terhadap pada kekayaan sedikit, lebih baik bagiku dari sehatku dan kematian lebih baik daripada kehidupan, maka mudah-mudahanlah kematian bagi diriku sehingga aku dapat berjumpa denganmu. Coba keinginan itu memberikan satu motivasi yang sangat besar, ya, karena dia ingin berjumpa dengan kekasih Allah. Dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin. Coba kita melihat. Karena derajat yang paling tinggi dalam masalah ini adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Terjadi ketika seorang yang telah mencapai derajat cinta tertinggi, yaitu dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga ia tidak memiliki suatu pun bagi dirinya kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Karena keistimewaan mengingat kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Lalu kemudian kita melihat hadis yang lain juga, beliau bersabda, seandainya binatang mengatur apa yang engkau ketahui tentang kematian, niscaya engkau tidak akan memakan lemak badannya, karena hewan itu pun merasa takut mati. Lalu kemudian Aisyah bertanya, apakah di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama para syuhada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Dan itu berlaku bagi siapa saja yang mengingat kematian sebanyak 20 kali sepanjang siang dan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadiah orang mukmin adalah kematiannya. Dalam hadis yang lain dikatakan, cukuplah kematian terjadi sebuah nasihat dan peringatan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid dan beliau mendapatkan sekelompok orang yang sedang berbicara dan tertawa gembira. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ingatlah, mati demi jiwaku yang berada di tangannya. Jika kalian mengatur seperti apa yang aku ketahui tentang kematian, pastilah kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kalau kita perbanyak menangis, tapi lalu kemudian kita menangisnya ini bukan menangis karena yang lain, kita menangis itu di saat waktu kita bermunajat kepada Allah, di saat kita melaksanakan sholat tahajud di hadapan Allah. Disitulah tidak terasa air mata keluar. Ya, coba kalau kita pikirkan itu, dahsyatnya yang kita lakukan. Kita melakukan suatu sholat karena di keheningan malam kita dengan Allah, lalu kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kematian adalah perkara yang sangat besar dahsyatnya. Menurunkannya pasti dapat membuat manusia menjauhkan diri dari dunia, tidak banyak bersenang-senang, dan mendorong untuk segera bersiap-siap menghadapi ketika manusia mengingat kematian, sementara hatinya sibuk dengan banyak perkara, maka tidak banyak pengaruh yang ditimbulkannya, dan demikian supaya mengingat kematian dapat memberi dampak. Maka pada saat mengingatnya, hati harus dikosongkan dari segala selain kematian. Ia pun kita harus memikirkan seperti apa yang mengharap
mengharapkan sesuatu yang menjadi tujuan pada saat dirinya menempuh perjalanan melalui jalur darat ataupun laut. Ketika cara ini dilakukan, maka muncul dalam hati kemungkinan besar hanya berpikir tentang kematian dan berusaha mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kalau kita mengatakan yang saya katakan tadi, kita ada persiapan, ya insya Allah. Tapi kalau kita tidak ada persiapan, pasti kita merasa ketakutan. Ada selalu di hati kita. Karena kenapa dia tidak mau? Karena tidak ada nilai-nilai iman di hatinya. Tapi kalau ada yang memiliki nilai-nilai iman di hatinya, lalu kemudian persiapannya sudah siap, insya Allah dia akan melepaskan semua itu. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keistimewaan dari tidak terlalu banyak berharap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, jika kamu berada di waktu pagi, janganlah beritahukan dirimu apa yang kamu harapkan di waktu sore. Jika engkau berada waktu petang, janganlah beritahukan dirimu apa yang kamu harapkan di waktu pagi. Lalu kemudian maafkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena kamu tidak akan tahu apa yang akan menimpa esok hari. Karena Imam Ali meriwayatkan bahwa biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua hal yang sangat aku khawatirkan akan menimpa kalian, yaitu mengikuti hawa nafsu, banyak berharap. Sebab mengikuti hawa nafsu dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, sedangkan banyak berharap dapat menumbuhkan rasa cinta pada dunia. Beliau juga berkata lagi, sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada seluruh orang-orang yang dicintai dan membencinya dunia. Jika Allah akan mencintai seorang hamba, Ia akan memberikan keimanan kepadanya. Dan ingat bahwa agama ini mempunyai pengikut, begitu pula dunia juga mempunyai pengikut. Maka jadilah orang yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan jangan sebaliknya menjadi pengikut dunia. Ingat bahwa dunia ini akan pergi sedikit demi sedikit, dan hari akhir itu pasti akan datang. Ingatlah bahwa setiap amalan yang kalian lakukan dalam sehari pasti akan dihisap. Ingatlah bahwa sebentar lagi kalian akan berada di hari perhitungan yang tidak ada amal yang terlewatkan tanpa dihisap. Ini kalau kita melihat gambaran tentang suatu kematian. Karena Allah juga berfirman, qul innal mautal ladzina tafaruna minhum fa innahu muladikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang akan lari daripadanya, ia pasti menemukan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib, yang nyata. Lalu dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Coba kita kalau melihat itu, karena begitu besarnya nilai-nilai yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan suatu ibadah. Karena yang pertama, kita dihisab adalah sholat kita dan amal-amal kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, wahai para sahabatku, tidaklah kalian merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka balik bertanya, malu dari apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu
Saat kalian mengumpulkan banyak makanan yang tidak kalian makan, mengharapkan apa yang tidak kalian dapatkan, dan membuat bangunan yang tidak kalian huni. Ini kalau kita mencermati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau sangat mengingatkan kepada umat. Lalu kemudian Abu Sa'id Al-Hudri meriwayatkan bahwa Usama bin Sa'id bin Tazabit berniat membeli seekor unta betina dengan harga 100 dinar. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Lalu beliau bersabda, apakah kalian merasa kagum dengan Usama yang ingin membeli unta untuk persiapkan makanan 1 bulan? Sesungguhnya angan-angan Usama terlalu jauh. Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku tidak akan menyiapkan kedua mataku kecuali aku menyangka bahwa sebelum keduanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rohku. Aku juga tidak akan mengangkat anggota tubuhku kecuali aku menyangka bahwa sebelum aku menurunkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencabut nyawaku, aku juga tidak menyuap sesuap makanan kecuali aku menyangka bahwa sebelum aku menelan nyawaku telah melayang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, jika kalian adalah orang-orang yang berakal, maka persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi kematian demi jiwaku yang ada di tangannya. Sungguh apa yang telah dijanjikan oleh kalian pasti akan datang, kematian, dan kalian tidak akan sanggup menghindari. Karena kenapa? Kullu nafsi sa'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati. Lalu kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar berpergian di tengah perjalanan beliau tidak akan mendapatkan air. Ya, maka beliau pun juga bertayamun dengan debu. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, wahai Rasulullah, engkau sudah dekat dengan sumber air. Rasulullah berkata, tapi aku tidak tahu apakah aku akan dapat sampai ke sana ataupun tidak. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil 3 batang kayu, lalu beliau menanamkan 2 batang dan membiarkan yang satunya tanpa ditanam. Lalu beliau bertanya, apakah kalian mengetahui artinya dari perumpamaan ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang satu adalah manusia, yang satu lagi adalah ajal, sedangkan yang tidak ditanam adalah hayalan manusia. Ini coba kita lihat ini. Ajal ini lah yang akan mengantarkan manusia, bukan hayalan. Tetapi kalau sudah waktunya ajal datang, itu yang saya katakan tadi, tidak bisa ditolak. Kemanapun kita bersembunyi, kemanapun kita, di ujung manapun kita, kalau sudah waktunya datang, tidak ada satupun yang bisa menolak. Ini kalau kita melihat suatu perjalanan soal kematian, ya. Karena ketahuilah bahwa tidak ada perkara yang menakutkan bagi manusia kecuali kematian. Maka patut baginya untuk tidak terlalu bersenang-senang dalam hidup ini. Kita kan harus memikirkan, merenungkan semua persiapan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangannya. Sebagian orang bijak berkata, kamu tidak akan dapat mengetahui kapan musibah dan menimpa orang lain akan menimpamu. Lalu kemudian Luqman pernah berkata kepada anaknya, ada perkara yang tidak kamu ketahui, kapan ia akan datang kepadamu. Oleh karena itu, karena bersiap-siaplah sebelum ia datang untuk mengejutkanmu. Anehnya, ketika seorang mengatakan bahwa sekompi tentara akan datang kepadanya untuk memukulnya dengan 5 pukulan, ia akan merasa was-was, mengkhawatirkan nasib
sepanjang waktu itu. Namun ketika yang akan datang adalah malaikat maut, bagaimana ia tidak merasa was-was akan nasib dirinya. Ketahuilah bahwa rasa sakit ketika sakaratul maut menjemput hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang merasakannya, sedangkan orang yang belum merasakannya hanya dapat menganalogikannya saja dengan untuk membandingkan rasa sakit yang bisa kita rasakan ataupun dengan menyaksikan orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ini kalau kita menyadari hal-hal itu betapa besarnya. Makanya yang saya katakan tadi, perlu kita ada persiapan. Persiapan ini kita melaksanakan semua perintah Allah. Persiapan ini sudah ada, kita mungkin selalu pasrahkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu rahasia di belakang itu, tapi pelaksanaan ibadah-ibadah, lalu kemudian sifat-sifat kita yang miliki ini, sudah kita menjauhi semua larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian janganlah kita jauhkan semua itu. Ya, jauhkan semua, jangan sampai kita, walaupun kita sudah banyak ibadah, tapi kalau kita sering berburuk sangka, kita sering fitnah orang, kita sering menyelekkan orang, kita selalu merendahkan orang, dan tidak ada nilainya. Karena setinggi apapun prestasi ibadah kita, nol besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Ya, inilah kita harus melihat suatu gambaran-gambaran. Kita tidak perlu lagi melihat sifat-sifat seperti itu, ya. Lalu kemudian kalau kita melihat Allah juga berfirman, kalau kita melihat Allah berfirman, ani budillaha wattaqullah atin yafir lakum min sudubikum wahyu akhlahirkum ila ajalin musamma inna ajallahi isa ja'ala yuhaqqar lahum kuntum ta'lamun. Ini kalau kita melihat kekuasaan dan peringatan kepada kita, niscaya kalau Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan mengampunkan kamu, menjangkau umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan, sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu akan mengetahuinya. Coba kalau kita melihat itu, peringatan-peringatan kita terhadap hambanya, peringatan-peringatan Allah terhadap kita, bagaimana kita harus menyadari hal itu supaya ada nilai-nilai iman terhadap diri kita. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari hal itu. Ya. Karena tidak ada lagi. Tapi kalau kita ada persiapan yang kita lakukan, lalu kemudian tiba-tiba kita tidak tahu datanya kematian itu, persiapan sudah disiapkan, insya Allah kita akan tidak mengalami suatu siksaan. Karena kenapa? Sudah ada persiapan. Tapi yang celakanya apabila datang suatu kematian lalu kemudian tidak ada persiapan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi kita, Pak. Diberikan kita umur panjang, tetapi kita selalu melakukan suatu kemaksiatan. Tidak pernah kita gunakan yang diberikan kita hidup, diberikan kita panjang umur. Tetapi kalau kita diberikan panjang umur Allah, lalu kemudian kita melakukan beribadah,
Ada juga rezeki yang diberikan oleh Allah, kita persedekahkan segala macam. Ya, kalau kita sudah ada kesiapan, tidak ada rasa ketakutan. Karena kenapa? Sudah melekat hati nilai-nilai iman dengan dirinya. Kira-kira demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.